Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada saat ini pastinya oleh karena berkat Tuhan menjadi bagian kita. Kita boleh diizinkan Tuhan lagi untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini setiap hari. Pelajaran yang ke-9 dengan judul Yesus Korban yang Sempurna. Dan pada saat ini mari kita melihat ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini. Kita akan melihat bahwa Yesus merupakan korban yang sempurna untuk supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Dia harus mati dan hanya Dialah yang dapat menebus kita manusia dari dosa-dosa kita. Jika kita mempelajari akan pelajaran ini, pastinya muncul di dalam benak pikiran kita mengapa pengorbanan itu dibutuhkan dan mengapa harus hewan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, di sana dikatakan seperti ini. Pengorbanan hewan adalah sarana keselamatan sampai Yesus datang, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa harus ada pengorbanan? Harus ada di sini katanya penumpahan darah. Karena tanpa ada penumpahan darah, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Kalau kita melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, di dalam Ibrani 9 ayat 15 menjelaskan bahwa kematian Yesus sebagai korban memiliki tujuan untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, agar umat Allah dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Itulah sebabnya harus ada pengorbanan. Dan kalau kita lihat di dalam pelajaran kita di dalam sejarah di timur dekat kuno, di sana dikatakan bahwa biasanya ada perjanjian antara dua orang atau bangsa, dan ketika dilakukan perjanjian tersebut maka biasanya disahkan melalui pengorbanan hewan. Begitu pula kalau kita perhatikan ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dan lain sebagainya. Jadi di sana melibatkan hewan terus disembelih, atau dengan kata lain ada pengorbanan yang terjadi pada waktu itu. Dan mengapa harus seperti itu kita akan lihat bersama-sama nanti. Mengapa Tuhan memilih metode pencurahan darah seperti itu untuk memberikan keselamatan? Terlebih lagi, mengapa Yesus harus dikorbankan? Dan juga pertanyaan yang lain yang bisa kita dapatkan adalah, bukankah semuanya katanya sudah selesai di kayu salib? Mengapa Paulus menyebutkan bahwa Yesus melanjutkan pekerjaannya di bait suci surgawi? Apakah dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah cukup? Tetapi kalau kita katakan cukup, mengapa harus ada juga pelayanan Yesus di bait suci surgawi? Kita akan lihat itu bersama-sama. Mengapa pengorbanan itu penting? Terus kita akan melihat juga kapan pengorbanan itu diperlukan. Dan apa yang diberikan dari pengorbanan Yesus bagi kehidupan kita manusia. Dan apa peran dari pengorbanan Yesus saat ini? Apakah masih relevan dengan kehidupan kita pada saat ini atau sudah tidak lagi? Pada saat ini mari kita melihat mengapa pengorbanan itu penting. Seberapa pentingkah pengorbanan itu baik di dalam perjanjian lama maupun kegenapannya ketika Yesus mati di kayu salib. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, di sana dikatakan bahwa kita telah dikuduskan. Yesus mati hanya sekali untuk selama-lamanya, dan ketika dia mati dia memberikan janji penebusan. Dia memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Tinggal tergantung dari kita mau merespon atau tidak janji yang telah diberikan oleh Tuhan. Mari kita lihat sekarang mengapa pengorbanan hewan. Ini memiliki arti, ialah pengampunan, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya ketika terjadi pengampunan ataupun ucapan syukur di dalam kehidupan, maka harus mempersembahkan akan korban. Dan mengapa demikian? Karena itu merupakan bagian dari perjanjian, kesepakatan antara Allah dan manusia yang telah dibuat, dan Allah yang berinisiatif atas kesepakatan ini. Oleh karena simbol dari pengorbanan hewan ini adalah kegenapannya ketika Yesus harus mati di kayu salib. Membagi hewan yang dikorbankan menjadi dua bagian ini merupakan tradisi perjanjian lama. Bagian-bagiannya diletakkan di tanah dan pihak-pihak yang terlibat harus berjalan di antara bagian-bagian tersebut. Setelah itu apa yang dilakukan? Dengan penuh hormat, orang tersebut yang membawa akan pengorbanan tersebut berjalan di antara bagian-bagian daripada korban itu sambil mengadakan suatu sumpah yang hikmat kepada Allah bahwa ia akan tetap menurut. Dan ini dilakukan manakala orang tersebut datang mempersembahkan akan korban. Kemudian Tuhan melakukan hal yang sama.
dengan demikian mensahkan akan perjanjian tersebut. Pencurahan darah ini sangat diperlukan untuk mensahkan akan perjanjian baru. Dalam hal ini adalah darah Yesus, tergantung di kayu salib, mencurahkan akan darahnya untuk manusia atau untuk saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaannya pada saat ini adalah, maukah kita mengesahkan perjanjian dengan berjalan bersama dengan Yesus setiap hari? Saat ini kita tidak lagi mempersembahkan korban sama seperti dengan bangsa Israel di perjanjian lama. Tetapi saat ini prinsipnya masih sama, bahwa kita sering melakukan akan kesalahan, maka kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku akan setiap kesalahan kita, dan izinkan Tuhan akan mengampuni kita, menyucikan kita dari setiap kesalahan melalui darahnya yang telah tercurah di kayu salib. Kapan pengorbanan itu diperlukan? Dan seberapa penting sebenarnya pengorbanan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di zaman perjanjian lama, dan kegenapannya adalah Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Mari kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau kita lihat sesuai dengan ayat ini, ternyata penting pengorbanan tersebut. Dan kita tahu bersama bahwa upacara-upacara korban, sistem persembahan yang ada di dalam perjanjian lama merupakan refleksi atau kegenapannya ketika Yesus mati di kayu salib. Ada beberapa jenis korban dan persembahan yang dipersembahkan di bait suci tergantung pada tujuannya. Ada 5. Yang pertama adalah korban bakaran. Korban bakaran ini dikonsumsi sepenuhnya, dan ini melambangkan akan penebusan, penyerahan Yesus sepenuhnya di kayu salib. Bahwa Yesus itu akan datang, Yesus akan mati dan menebus kita manusia. Selanjutnya adalah korban sajian. Korban sajian merupakan ungkapan syukur atas pemberian Tuhan, dan ini melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Ketika mereka mendapatkan berkat, ketika mereka diberkati di dalam ladang, di dalam usaha, di dalam pertanian atau apapun itu yang harus bangsa Israel lakukan, orang-orang Israel buat adalah menaikkan korban sajian atau korban ungkapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan ini juga melambangkan bahwa Yesus Kristus itu sebagai penyedia berkat. Yesus Kristus adalah sebagai roti hidup di dalam kehidupan kita. Korban keselamatan. Korban keselamatan ini menyiratkan makan bersama yang menyenangkan bersama keluarga. Karena ini melambangkan Yesus sebagai kedamaian kita. Yang tadinya kita ini diusik dengan dosa, diusik dengan kesalahan-kesalahan kita, tetapi oleh karena Yesus mati di kayu salib memberikan keselamatan kepada kita, dan pada akhirnya kita memperoleh kedamaian. Dan di dalam pelajaran ini juga dikatakan bahwa Yesus juga mengundang kita untuk makan tubuhnya dan minum darahnya sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Apa ini? Lewat perjamuan kudus. Perjamuan suci melambangkan atau memperingati akan kematian Yesus. Dan ini menyiratkan bahwa keselamatan tidak didapatkan lewat usaha kita, tetapi oleh karena pemberian Tuhan. Korban penghapus dosa memberikan penebusan dosa. Itu melambangkan Yesus sebagai penebus kita. Yesus mati di kayu salib dan memberikan kepada kita keselamatan dan rasa syukur, ucapan terima kasih kita. Oleh karena kita mengasihi Tuhan atas keselamatan yang kita sudah dapatkan, maka kita menuruti akan perintah-perintahnya. Dan yang terakhir adalah korban penebus salah. Korban penebus salah ini memberikan pengampunan ketika perbaikan atau pemulihan juga diperlukan. Jadi apabila bangsa Israel melakukan kesalahan terhadap satu dengan yang lain, yang harus mereka lakukan adalah mereka harus memberikan korban penebus salah. Dan yang juga mereka harus buat adalah sebisa mungkin mereka dapat berdamai dengan orang atau oknum yang mereka lakukan kesalahan tersebut. Dan korban-korban bait suci ini mengajarkan kita bahwa pengalaman keselamatan lebih dari sekedar menerima Yesus sebagai pengganti kita. Tetapi kita juga perlu mendapat makanan darinya, berbagi manfaatnya dengan orang lain, dan mengadakan pemulihan kepada mereka yang telah kita lakukan kesalahan. Ketika kita melihat sistem pengorbanan di dalam perjanjian lama, lalu kita pindah ke perjanjian baru ketika Yesus itu sebagai korban, kegenapan dari korban tersebut. Dia benar-benar hadir dan dia mati bagi kita, menebus kita dari setiap kesalahan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sebenarnya pengorbanan Yesus itu berikan di dalam kehidupan kita?
Yesus, dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya, berbeda dengan imam-imam besar lainnya yang harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Sesudah itu baru dosa umat-umatnya. Dengan kata lain, kehidupan Yesus, pengorbanannya sempurna. Pengorbanan Yesus menggenapi semua pengorbanan perjanjian lama. Dan ini memiliki karakteristik unik sebagai berikut. Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah pengorbanan Yesus dapat membersihkan akan hati nurani kita. Yang kedua adalah dapat menghapus dosa kita. Yesus mati di kayu salib dapat menjadi penjamin bagi kita bahwa kita dibersihkan dari setiap kesalahan kita. Yang ketiga adalah memberikan pengudusan. Kita dikuduskan atau kita disucikan dari setiap kesalahan kita. Kita diberikan kesempatan untuk hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang keempat adalah pengorbanan Yesus itu adalah efektif dan tak tertandingi, berbeda dengan apa yang telah dilakukan di dalam perjanjian lama. Pelajaran kita sebelumnya bahwa imam besar mempersembahkan korban untuk diri mereka sendiri. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Upacara ataupun persembahan di dalam perjanjian lama merupakan simbol dan kegenapannya adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Itulah sebabnya pengorbanan Yesus itu efektif dan tak tertandingi. Dan pengorbanan Yesus menjadikan kita sempurna di dalam Tuhan. Pengorbanan Yesus memungkinkan kita untuk dekat kepada Tuhan dan memberikan kita teladan untuk diikuti. Yesus mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, dan ketika kita sebagai pengikut Kristus mengalami penderitaan, kita bermegah di dalam Kristus sama seperti yang Paulus katakan. Oleh karena kita merasakan penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita. Apa peran dari pengorbanan Yesus saat ini? Ibrani 9 ayat 24 mengatakan sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Pelayanan imam duniawi tidak berakhir ketika hewan dikorbankan. Demikian pula pelayanan Yesus tidak berakhir ketika dia mati di kayu salib. Tergantung pada kategori dosa orang tersebut, imam membersihkan darah pada tirai bilik yang maha suci atau memakan daging korban. Dalam kedua kasus, dosa secara simbolis dibawa ke dalam tabernakel. Dosa dipindahkan dari si pembuat dosa itu dipindahkan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, gantinya manusia yang menanggung akan dosa tersebut, tetapi Allah yang menanggung akan dosa itu. Dan pada hari pendamaian setahun sekali atau hari raya Grafirat, bait suci disucikan dari segala dosa yang telah diakui selama tahun itu. Di mana imam besar menumpangkan tangannya ke kambing Azazel yang melambangkan iblis. Dan ini juga menyatakan bahwa dosa-dosa manusia yang telah dilakukan oleh manusia itu merupakan tanggung jawab dari iblis. Oleh karena dia yang selalu menggoda, merayu, membujuk kita sehingga kita melakukan akan hal tersebut. Dan dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesalahan kita. Dan sejak Yesus naik ke sorga, dia melakukan pelayanan perantaranya di bait suci surgawi. Dia menggunakan darahnya untuk menyelamatkan siapapun yang meminta pengampunan. Ibrani 9 ayat 27 dan 28 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada pekerjaan penghakiman yang terjadi antara salib dan kedatangan kedua. Dan kita tahu bersama itu adalah pre-advent judgment atau penghakiman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali atau investigative judgment. Penghakiman pemeriksaan. Dan ketika Yesus datang kembali, dia tidak akan berhubungan dengan dosa sama sekali. Setiap orang berdosa sudah dihakimi dan setiap dosa sudah diampuni. Penghakiman ini adalah tahap kedua dari pelayanan Yesus di bait suci surgawi. Dan itu dikenal dengan tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dan tujuan dari penghakiman ini adalah untuk membuktikan bahwa pengampunan Tuhan itu adil. Dan ketika catatan-catatan dibuka di hadapan alam semesta, Allah akan menunjukkan apa yang terjadi di dalam hati orang percaya dan bagaimana mereka memeluk Yesus sebagai juru selamat mereka. Penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya merupakan kabar buruk, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, itu merupakan kabar sukacita, itu merupakan kabar baik. Oleh karena pembela kita adalah Yesus itu sendiri. Tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena
Allah sungguh baik. Melalui anaknya Yesus dia datang ke dunia, dia mati bagi kita. Sejak dari perjanjian lama Allah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan supaya dosa itu dapat disingkirkan. Dan kegenapannya ialah korban yang tersembelih, yakni Yesus. Dia harus mati bagi kita untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dan jangan lupa, saat ini kita di dalam penghakiman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, investigative judgment. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena kehidupan kita diinvestigasi, tetapi di dalam Tuhan ada kepastian keselamatan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus adalah korban yang sempurna. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Terima kasih oleh karena Yesus adalah korban yang sempurna yang telah mati bagi kami, memberikan keselamatan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.